Oke, kita kemarin udah kasih rekomendasi HP 1 sampai 5 jutaan. Nah, sekarang giliran rekomendasi HP dari price range 6 sampai 10 jutaan yang akan gue bahas. Walaupun beberapa adalah HP tahun lalu ya, which is nggak apa-apa banget karena value-nya masih oke dan stoknya pun masih bisa ditemuin di pasaran nih. Apa aja nih HP-nya? Ya, sebelum gue jabarin satu-satu bisa kali pencet tombol subscribe-nya dulu. Dan kalau udah, kita bumper. Oke, sebelum kita mulai, gue disclaimer dulu ya bahwa HP-HP yang gue rekomendasikan ini sifatnya tuh subjektif. Jadi penilaian gue mostly karena udah pernah nyobain HP-nya. Bahkan ada beberapa yang gue pakai cukup lama dan harga-harga yang gue tampilin ini pun harga baru yang bisa ditemuin di marketplace. Jadi mungkin ada perbedaan nih kalau kalian searching juga akibat faktor voucher ya. Oh ya, kalau ada HP yang gak gue sebut di rekomendasi ini bisa jadi gue nggak pernah cobain atau emang kurang menarik aja buat gue rekomendasiin. Jadi kalau udah paham, kita lanjut ke rekomendasi yang pertama. Oke, opsi pertama buat di 6 jutaan jatuh ke Samsung Galaxy A57 5G. HP yang menurut gua solid banget, all rounder. Jadi kalau ada saudara nih yang nanya HP 6 jutaan, dia nggak tahu nih HP apa yang dia mau, dia masih have no idea. Gua pasti kasih rekomendasi HP ini karena emang ini pilihan yang gampang ya. Samsung tuh kayak gampang aja gitu ngerekomeninnya. Standar mereka tuh dalam bikin HP emang cukup tinggi. Jadi bikin HP mereka tuh nggak murah ya. Kayak pilihan storage-nya yang emang mesti puas di 256GB. Dan dia nggak ada varian 512-nya nih. Tapi ada varian 128GB yang harganya tuh cuma beda dikit aja. Jadi menurut gua mending ambil varian tengah-tengahnya si 8256GB ini yang sweet spot banget di 6,5 juta. Padahal harga official rilisnya tuh di 8 jutaan loh. Kelebihan HP ini tuh emang gak ada yang heboh-heboh banget ya di satu titik. Jadi dia tuh kayak all rounder gitu di semua sisi tuh oke lah. Tapi yang gue suka banget dia tuh build quality-nya yang udah kayak HP mahal nih. Dia frame-nya aluminium dan backdoor-nya nih kaca. Jadi kerasa premium banget gitu ketika dipegang di tangan gitu. Dan perekaman video di HP ini tuh stabil ya, khas Samsung. Oke, lanjut ke rekomendasi kedua di 6 jutaan yaitu iQOO Neo 10 ya. Ini HP tahun lalu yang masih going strong sampai saat ini walaupun harganya naik sedikit ya dari harga rilisnya dulu. Tapi secara value ini HP masih oke banget buat di 2026 ini. Ya gimana enggak, ini HP tuh pakai Snapdragon 8S Gen 4 yang ATUTU-nya tuh di 1,9 jutaan. Ini tuh kenceng banget ya buat di harganya yang 6,2 jutaan. Baterainya juga gede di 7000 mAh, jadi kombinasi kedua hal ini di sektor gaming tentu bikin bocil FF full senyum ya. Tapi perlu diingat bahwa HP ini tuh bodinya masih plastik. Somehow buat gue itu bikin dia less atraktif lah dari segi penampilan. IP ratingnya juga cuma IP65 aja, jadi nggak buat dicemplungin ke air. Oke, next ke rekomendasi ketiga di 6 jutaan yaitu Motorola Edge 70 Fusion. Jadi ini tuh brand yang gua pribadi suka ya. Soalnya mereka tuh punya software yang sangat minimal. Mirip Android stock. Jadi enteng dan cocok buat kalian yang suka ngoprek tampilan OS-nya. Ini HP yang pakai chipset Snapdragon 7S Gen 4. Kamera utamanya pakai sensor Sony Lithia 710 yang udah ada OIS-nya juga. Layarnya cakep pakai POLED di resolusi 1,5K yang curve kayak gini nih. Baterainya gede di 7000 mAh dan IP ratingnya di IP68 dan IP69. Ada sertifikasi standar militer juga. Jadi ini HP arahnya ke all-rounder juga kayak Samsung A57 tadi yang udah punya spesifikasi yang mumpuni lah di kelas harganya. Walaupun yang gua kurang suka dari HP-HP-nya Motorola tuh desainnya tuh mirip semua ya. Jadi kadang gue suka lupa aja yang mananya gitu. Dan menurut gua kurang bold aja gitu diferensiasi desainnya. Tapi mungkin ini adalah hal yang baik di satu sisi, jadi desainnya Motorola tuh ketahuan gitu kalau itu HP Motorola. But overall this is a nice option, harganya tuh di 6,5 juta buat varian 8256GB-nya. Oke, lanjut ke HP keempat di sektor 6 juta ya, ini nih yang bikin kaget, hidden gem banget di 6 jutaan. Beneran hidden soalnya kalau kalian pengen HP ini mesti war dulu. Ataupun kalau kalian nggak mau war sampai video ini dibuat sih masih ada ya yang jual di FB Marketplace. Tapi nggak di 6 jutaan. Apa HP-nya nih? Ya ini dia adalah Poco F7 Ultra. Kaget gak sih ini HP tahun lalu yang kurang bersinar ya? Di F7 series tuh yang bersinar cuma si F7 regulernya. Varian Pro dan Ultranya kayak tenggelam gitu, kayak adem ayem aja. Makanya gue pernah bikin story kayak gini di bulan Mei kemarin. Karena menurut gue emang udah layak dikoreksi harganya kalau mau laku. Secara F8 series tuh udah rilis dan laku keras ya. Sampai goib mulu gitu. Demand-nya tinggi banget tapi stoknya tipis. Nah akhirnya kejadian juga nih di bulan Agustus ini harganya kena diskon
diskon 3 jutaan. Yang harusnya tuh di 10 sampai 11 jutaan, tiba-tiba dia jadi 6.999 nih. Kalau kalian bisa dapat stoknya di Shopee ya bisa lebih murah lagi karena voucher ya kan. Kemarin tuh gue sempat ngecek di akun gue yang 512 giganya tuh ada di sekitar 7,4 jutaan. Tapi sayangnya nggak gue check out karena at that time gue mikir nanti aja lah, palingan stoknya masih banyak. Ternyata sekarang ludes guys, dan restocknya tuh suka malam-malam gitu, kayak unitnya dikit gitu. Palingan kalau kalian nggak mau war bisa ke websitenya, karena waktu video ini dibuat di website tuh masih ada stoknya ya. Atau kalau nggak kalian pantau FB Marketplace yang kayak tadi udah gue bilang. Ini HP tuh kelasnya udah flagship ya, ini flagshipnya Poco tahun lalu lah. Jadi kayak performa itu udah max out, karena dia pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Di harga 6 jutaan dapet chipset kayak gitu itu udah gila sih ya. Dan kameranya juga lengkap, ada telenya, jadi udah setup triple kamera dan layarnya bagus. Sayangnya ini belum collab sama Bose ya buat audionya kayak di F8 series. Jadi buat audionya B aja sih, nggak bagus, enak-enak banget juga enggak. Jadi kenapa gue rekomendasiin ini HP? Well, ini HP tuh too good to be true untuk di harga 6 jutaan ya, di harga diskonnya ini. Jadi kalau kalian bisa dapetin stoknya di 256 GB yang 6 jutaan atau 512 GB-nya di 7 jutaan, kata gue sih sikat aja, value-nya enggak ngotak. Ya dari 4 HP yang gue rekomendasiin tadi, kalau gue disuruh pilih di 6 jutaan, ya gue pribadi tentu ke Poco F7 Ultra ya. Ini sih no brainer ya, chipset kelas flagship, kamera udah ada telenya, ambil yang 256 GB harganya bisa 6 jutaan. Walaupun kalau ada budget lebih dan ada stoknya, gue tentu ambil yang 512 GB ini, biar masa pakainya lebih panjang gitu. Tapi ini kan subjektif gue ya, kalau kalian lebih suka iQOO Neo 10 karena service centernya Vivo terkenal gacor ya dalam memberikan rasa aman, ya sah-sah aja. Atau kalian lebih suka Motorola karena brandnya nggak pasaran, juga sah-sah aja. Atau lebih suka Samsung karena yang penting Samsung, juga sah-sah aja. Oke, kita lanjut ke 7 jutaan. Jadi di 7 jutaan ada Oppo Reno 16F 5G. Oke, ini jadi HP Oppo pertama yang gue rekomenin ya sejak gue bikin video rekomendasi dari yang kemarin. Karena emang HP Oppo tuh baru oke di mid range ke atas ya. Entah kenapa yang bawah-bawahnya kayak kurang aja gitu value-nya. Dan si Reno 16F 5G ini adalah varian terbawah di Reno 16 series. Jadi Reno 16 series tuh ada beberapa HP dan ini yang varian paling bawahnya. Dan yang uniknya tuh, tadinya tuh harga officialnya di 7.999 ya. Itu pun dapat varian 128 GB. Yang sekarang hadir varian EcoPack yang gak ada charger, jadi udah kayak HP-HP-nya Apple ya, atau enggak HP Samsung. Jadi kotaknya lebih kecil dan dia tuh harga di 7.999 tadi yang harusnya dapat 128 GB. Kalau nggak pakai charger itu kita bisa dapat yang 256 GB-nya. Walaupun kalau ngecek di e-commerce yang varian 128 GB-nya tuh emang ada di 7,4 juta ya. Jadi saran gua sih ambil yang EcoPack aja. Jadi dia udah cukup kasih value yang oke. Kayak chargernya ya udah pakai yang ada aja lah, pasti kalian ada di rumah, atau enggak belilah third party 200 ribuan juga oke. Kenapa HP ini gue rekomendasiin ya, karena ini HP udah ada lensa telenya ya di 50 megapiksel. Jadi udah pakai triple setup kamera yang kayak HP flagship lah. Baterainya juga gede di 7000 mAh. Chipsetnya bare minimum lah, Dimensity 7300. Itu sebenarnya chipset yang di HP yang lebih murah pun banyak yang pakai ya. Tapi not bad, gak wow juga sih di price range segini. OS-nya asik karena ini pakai color OS yang menurut gue jadi salah satu OS terbaik di Android sekarang. Fitur kameranya juga lengkap. Nih, yang paling gue suka adalah fitur si pop kameranya ini. Ini menurut gue keren banget dan si softwarenya juga polish ya. Jadi buat kalian yang suka explore sama fitur-fitur kamera yang lengkap, ini HP yang bisa banget kalian explore sih. Hal yang gue kurang suka pribadi di harga segini ya, gue expect frame-nya tuh udah pakai metal ya. Sayangnya di seri F ini dia masih pakai plastik. Walaupun dia backdoor-nya nih ada efek-efek 3D-nya ini. Oke, lanjut ke Poco X8 Pro Max. HP viral ya, yang viralnya keterlaluan bahkan. Sayangnya HP ini belum sempat gue review ya di Getizen. Padahal pengen banget tapi belum sempet aja. Jadi kalau kalian ngerasa perlu gue review, komen aja. Kalau rame gue sempet-sempetin deh. Dan buat yang belum tahu kenapa ini HP rame banget diomongin ya, udah jadi tradisi lah ya, HP-HP Poco tuh gacor di harganya yang miring banget gitu. Dengan chipset kelas flagship Dimensity 9500S. Baterainya juga gede 8500 mAh. Chargingnya 100 watt, bodinya metal, IP ratingnya lengkap. Pokoknya buat spesifikasinya tuh untuk harga yang disematkan tuh kayak wah, bercanda nih.
Walaupun sebenarnya kalau mau beli sekarang tuh harganya udah ada kenaikan sih dari harga rilisnya ya. Yang tadinya tuh di 6,1 juta, which is crazy kalau kalian dapat di harga segitu ya. Apalagi kalau dibandingin HP-HP keluaran 2026 sekarang. Cuma itu sayangnya harga subsidi. Jadi sekarang udah nggak disubsidi lagi, jadi harganya udah ada di 7,5 juta kalau di website ya. Tapi kalau di e-commerce dipakein voucher bisa jadi 7,2 jutaan aja. Kalau ditanya kurangnya apa, mungkin gua akan nyebut wireless charging absen di HP ini. Ya khasnya Poco lah, kayaknya Poco jarang banget ngasih wireless charging. Apa nggak pernah ada ya? Kalau yang tahu bisa komen aja di bawah. Tapi itu sebenarnya fitur yang nice to have aja sih. Kebetulan aja gue emang suka ya pakai wireless charger di rumah maupun di meja kerja. Jadi ini bisa aja bukan kekurangan kalau kalian nggak perlu fitur ini. Sisanya udah cakep banget ini. Di harga naiknya aja ini HP masih susah dikalahin. Yang bisa ngalahin HP ini ya dari keluarga Xiaomi juga. Kayak Poco F7 Ultra tadi atau yang satu ini nih. Nextnya yaitu Xiaomi 15T. Jadi ini juga HP tahun lalu ya, karena tahun ini tuh ada Xiaomi 17T series ya. Ini juga tahun lalu laku ya, tapi nggak selaku abangnya si Xiaomi 15T Pro yang udah goib sekarang. Tapi si 15T ini masih bisa nih dibeli stoknya, masih aman. Gue cek masih banyak juga. Kenapa HP ini jadi menarik jika dibandingin sama Poco X8 Pro Max tadi ya? Karena ini HP udah ada kamera telenya. Jadi lengkap nih perkameraannya dan emang udah ada embel-embel Leica-nya juga ya. Jadi emang ini seri dari Xiaomi yang fokus ke kamera ya si T series ini. Selain kameranya yang cakep, chipsetnya juga udah lumayan kenceng ya, yaitu Dimensity seri 8000, yaitu 8400 Ultra. Udah IP68 juga nih build quality-nya. Storage-nya juga udah gede 512GB langsung, soalnya varian 256GB-nya udah lenyap ya. Jadi oke lah gitu buat long term usage-nya karena udah lega storage-nya. Harga sendiri tuh ada di 7,7 juta yang gua nggak tahu sampai kapan HP ini akan survive stoknya. Karena dia kan HP tahun lalu ya, harusnya emang stoknya gak sebanyak HP tahun ini gitu. Dan video rekomendasi gini tuh di 2006 ini cepet banget gitu, gak relevannya. Karena mungkin aja gua bikin rekomendasinya sekarang tapi minggu depan atau 2 minggu lagi udah gak relevan karena stoknya udah habis gitu. Karena gak menentu banget nih stok HP worth it. Jadi cepet-cepetan aja ya, gua pasang linknya di deskripsi. Kalau kalian klik linknya itu masih ada ya gas aja. Itu dia opsi di 7 jutaan ya. Kalau gue disuruh pilih dari 3 rekomendasi gue tadi, gue akan ambil Xiaomi 15T. Karena lensa tele jelas ya lebih kepake di penggunaan gue. Dan storage-nya yang langsung 512GB juga tentu akan ngasih masa pakai yang lebih panjang sebelum memorinya penuh. Memori penuh tuh salah satu masalah HP yang gue paling gak suka. Karena gue tipikal yang suka nge-save foto video tuh di memori yang gak di cloud. Oke, kita lanjut 8 jutaan ya. Ada juga nih salah satu hidden gem kayak Poco F7 Ultra tadi, hidden gem. Datang dari brand yang udah lama nggak ada gebrakannya. Apa? Yaitu Realme 16 Pro Plus, ini dia. Ini sebenarnya HP belum lama ya rilisnya ya. Dia itu rilis di Maret lalu yang kurang ada suaranya ya. Sekarang di Agustus ini malah kerasa jadi worth it. Soalnya di saat brand-brand lain naikin harga, HP ini malah berangsur turun harganya dari harga rilisnya ya. Yang harga rilisnya tuh di 8,5 juta. Sekarang tuh gue udah bisa dapetin ini HP di harga 7,6 juta aja. Tapi tetap gue masukin di 8 jutaan aja, soalnya gua nggak tahu kalian bisa dapetin voucher segacor akun gua apa enggak. Yang sebenarnya di 8,1 jutaan juga tetap masih worth it gitu. Soalnya variannya juga langsung gede di 12,512GB. Yang chipsetnya juga udah lumayan kenceng di Snapdragon 7 Gen 4. Chipset mid-range mahal ini. IP rating juga udah lengkap. Pendekatan Realme tuh di HP-HP terbaru mereka sekarang emang ke arah ketahanan. Either di ketahanan fisik maupun ketahanan baterai. Kayak HP ini tuh juga dia baterainya gede ya di 7000 mAh. Dan kenapa HP ini jadi menarik? Ya soalnya setup kameranya juga lengkap nih. Kamera setup, lensa telenya di 50 megapiksel dan ini tuh telenya udah yang periskop ya. Kamera utamanya juga udah 200 megapiksel yang oke banget for the price. Layarnya juga udah mantep, ini tipe yang curve gini nih. Tapi bukan curve yang air terjun gitu ya, dia di keempat sisi mirip sama HP-HP-nya Oppo. Kalau HP ini ditanya apa kurangnya sih sulit juga ya, soalnya udah all rounder banget. Jadi kayak value-nya buat harganya yang di 7 jutaan tuh udah solid banget. Kata gua kalau kalian nemu di 7 jutaan langsung sikat aja. Tapi kalau masih 8 juta kecil pun masih oke kok. Tungguin aja tanggal kembar sih kayaknya bisa kalian dapat di 7,5 juta gitu. Sikat aja sih menurut gua. Oke lanjut, sekarang HP iQOO yang sempat jadi primadona nih sebelum naik harga ya.
yaitu iQOO 15R atau 15R yang pas rilis tuh harganya di 7,3 juta buat varian 8256GB nya. Dan sekarang udah naik sejuta nih, jadi 8,3 juta buat varian yang sama. Jadi dia kebalikannya Realme yang tadi ya, yang ini malah naik ngikutin harga memori yang emang naik gila-gilaan. Jadi ini bukan salah iQOO sebenarnya, emang tren harga lagi pada naik semua. Dan iQOO nggak mau subsidi harganya karena ya pasti mereka cari cuan lah. Masa jualannya rugi kayak Poco. Tapi di harga yang naik pun ini HP masih cukup solid lah. Soalnya chipsetnya tuh Snapdragon 8 Gen 5, chipset high-end. AutoTune aja tembus 3 juta dan dia tuh pakai chipset tambahan juga khas HP-HP-nya iQOO ya, si Q2 Super Computing Chip yang ngebantu ketika gaming. Apalagi ada vapor chamber juga nih buat ngedinginin si dual chip tadi. Bodinya juga udah pakai aluminium frame, jadi di tangan tuh udah kerasa premium ya. IP ratingnya ada IP68 sama IP69. Sektor kameranya juga just oke ya, di kamera utamanya tuh udah cukup bagus, tapi sayangnya ultrawide-nya masih 8 megapiksel dan gak ada tele, jadi cuma dual kamera aja. Tapi overall ini HP yang udah mantep banget buat gamer. Oke, conclusion nih, kalau disuruh pilih di 8 jutaan, gue pribadi akan milih Realme 16 Pro Plus tadi ya, karena dapat storage yang lebih gede dan dapat lensa tele. Tapi kalau kalian lebih mentingin performa gaming, gue rasa sih si iQOO 15R ini akan lebih cocok. Oke, sekarang kita udah masuk di sektor 9 jutaan dan HP pertama yang gue rekomendasikan adalah Vivo V70. Ini HP Vivo yang harganya naik ya dari V60 tahun lalu, nggak nanggung naiknya tuh 2 juta dari V60. Tapi ini HP yang tetap solid sih, bisa kasih hasil foto dan video yang cakep karena udah collab juga sama Zeiss. Setup kameranya lengkap, ada telenya dan main camnya juga udah sama-sama ada OIS-nya ya sama lensa telenya. Walaupun ultrawide-nya masih di 8 megapiksel, kayak rada ketinggalan dikit gitu dari dua kamera lainnya. Jadi masih ada 5.5 mid range lah kalau kita lihat dari setup kameranya. Nggak full power gitu loh kayak seri X-nya Vivo. Chipsetnya juga pakai chipset mid range ya, Snapdragon 7 Gen 4. Yang untuk hal ini sih gue sangat menyayangkan ya, kayak kalau bisa kasih seri 8 lah akan lebih gacor gitu. Mengingat naiknya tuh sampai 2 juta gitu. Tapi ya HP-HP Oppo, Vivo emang biasanya nggak fokus di value sih. Mereka tuh fokus di experience usernya. Makanya software dan service center mereka tuh bagus ya biasanya. Naikin harga jual buat moles hal-hal yang nggak langsung kelihatan gitu sama user. Jadi emang efeknya tuh jangka panjang, baru kerasa worth it kalau emang kalian pakainya tuh dalam waktu yang lama gitu. Harga di official store tuh di e-commerce gue nemu di 9,1 ya buat varian 8256GB nya. Tapi kalau nyari di toko lain gue bisa dapetin di 8,9 jutaan, bukan harga yang dar-der-dor sih value-nya. Still ini HP Vivo yang emang nggak perang di value, spesifikasi dan harga. Oke, lanjut Xiaomi 17T. Tahun ini T-series Xiaomi juga naik harga ya. Makanya tahun ini gue nggak nyaranin ambil seri Pro-nya. Karena seri regulernya si Xiaomi 17T ini juga udah cukup gacor. Apalagi sektor kameranya tuh mirip sama 15T Pro tahun lalu. Dia mirip gitu si perbandingan kameranya. Kayaknya emang plek-ketiplek dipindahin aja. Jadi sekarang T-series regulernya pun udah periskop ya telenya. Jadi buat kalian nih yang kehabisan stok 15T Pro ini bisa lirik HP ini aja. Lebih baru juga umurnya karena HP keluaran tahun ini yang ini HP emang fokusnya di kamera, jadi kamera utama dan telenya tuh udah strong banget lah, sama-sama ada OIS-nya juga. Telenya ini tipikal periskop di 5x zoom, sesuatu yang jarang nih di HP mid-range ya, karena biasanya mid-range tuh di zoomnya di 2,5x sampai 3,5x. Sayangnya bodinya tuh masih pakai plastik ya, nggak kayak varian Pro-nya, kayak di 15T Pro yang tadi, 17T Pro itu sama-sama udah pakai metal ya variannya. Tapi chipsetnya masih kenceng di 8500 Ultra, baterainya juga gede ya di 6500 mAh, chargingnya di 67 watt dan layarnya udah cukup compact di 6,59 inch. Walaupun nggak compact-compact banget juga, at least lebih compact dibanding seri Pro-nya yang ada di 6,83 inci. Jadi buat kalian yang nggak pengen HP gede-gede banget ini masih oke lah. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang seri compact tuh enaknya ada di 6,3 inci ya. Dan buat harganya ada di 9,2 jutaan yang emang kesannya mahal ya, tapi untungnya storage-nya langsung 12 GB gitu. Jadi masih boleh lah ya value-nya, apalagi ini HP emang jualan utamanya di kameranya yang gacor, yang setupnya mirip sama 15T Pro tadi, tapi dengan harga yang lebih murah dari 15T Pro.
Oke, kita next di rekomendasi berikutnya di 9 jutaan. Tadam! Ini adalah iPhone 16e. Ini satu-satunya opsi iPhone di rekomendasi kali ini ya. Tadinya tuh ada iPhone 14 ya, 2-3 bulanan lalu gue beli buat adik gue tuh ada di harga 7-8 jutaan. Tapi sayangnya stoknya tuh udah goib, yang bikin iPhone 16e ini jadi HP iPhone termurah yang bisa kalian temui di baru ya. Kecuali beli second gitu, gue nggak akan ngomongin second, tapi di baru ini yang paling murah, yaitu di 8.999 atau 9 juta kurang 1000. Tapi itu pun stoknya udah solid ya. Jadi kalau kalian nyari ke e-commerce tuh adanya di 9,6 jutaan. Tapi kalau kalian mau ekstra ya ke FB Marketplace masih ada sih yang jual di 8.9 atau 9 juta pas. Tapi ya kalian tuh mesti COD kalau di sana karena kan bukan e-commerce gitu. Dan nggak semua orang punya waktu buat COD kayak gini ya, buat hunting kayak gini. Jadi sesuaiin aja nih sama kondisi kalian. Dan kenapa HP ini menarik ya? Karena gue sendiri udah pakai HP ini setahunan lebih ya. Gue bilang ini HP yang kenceng. Karena emang chipsetnya tuh chipset iPhone 16. Di 16 ini beda satu core aja lebih dikit dibanding iPhone 16 biasa. Tapi di penggunaan sehari-hari akan sulit lah bedain performanya. Layarnya masih ada notch-nya, belum dynamic island. Kameranya cuma sebiji, nggak ada ultra wide, apalagi tele ya. Ada wireless charging, tapi belum ada MagSafe-nya nih. Dan storage-nya juga start di 128GB aja. Jadi emang banyak kurangnya lah kalau dibandingin iPhone reguler. Tapi so far gue nyaman aja pakainya. Paling storage-nya aja nih yang penuh-penuh terus tiap gue pakai buat ke event ya. Jadi biasanya langsung gue pindahin datanya ke laptop. Gue rasa ini HP yang cocok buat orang yang nyari iPhone sebagai secondary phone kayak gue sendiri. Atau yang penting iPhone gitu. Buat dipakai medsosan karena ini HP udah lebih dari cukup lah. Atau misalnya kalian orang-orang yang minimalis, HP ini juga punya pesonanya sendiri lah. Buat orang-orang yang minimalism, ini cocok lah ya. Oke, next ini adalah opsi terakhir di 9 jutaan. HP ini pernah gue review juga tahun lalu, yaitu Oppo Reno 14 Pro 5G. Dua generasi sebelum yang sekarang. Karena sekarang kan udah di Reno 16 ya. Ini HP yang pas keluar susah buat gue rekomendasikan ya. Karena dulu tuh harganya 11 juta. HP mid-range 11 juta kayak gimana gitu. Apalagi tahun lalu kan belum ada isu kelangkaan memori kayak sekarang. Tapi sekarang harganya tuh udah turun di 9,5 juta buat varian 12, 5, 12 GB. Karena emang cuma ada satu varian aja yang jadi kayak good deal banget nih, karena emang ini HP-nya tuh solid ya, udah hampir flagship dari build quality-nya yang mantep, frame-nya aluminium, di tangan kerasa gitu mahalnya, dan kameranya juga lengkap gitu dan bisa 50 megapiksel semua, sampai kamera depannya juga 50 megapiksel. Kualitas foto videonya juga udah cakep, pindah-pindah lensanya pun smooth di resolusi 4K 60 ya, udah mirip-mirip flagship lah ya. Chipsetnya juga lumayan, Dimensity 8450, IP rating ada di IP68 dan IP69, dan color OS yang emang stabil banget. Jadi ini HP walaupun ketinggalan 2 generasi, tapi sebenarnya cuma ketinggalan setahun aja sih. Karena seri Reno ini keluarnya tiap 6 bulan sekali. Dan kesimpulan gua pas reviewnya pun masih sama ya. Ini HP yang bagus, cuma harganya aja yang perlu dikoreksi. Nah sekarang karena udah turun jadi udah bisa gua rekomendasiin. Dan stoknya pun masih banyak loh. Oke, conclusion. Jadi kalau disuruh pilih dari keempat opsi tadi di 9 jutaan ya, gue pribadi bingung sih antara Xiaomi 17T atau Oppo Reno 14 Pro. Dua-duanya sama-sama bagus dengan value yang mantep ya. Kalau kalian nyari yang lebih baru ya 17T ini jawabannya. Tapi kalau mau yang lebih all-rounder, si Oppo Reno 14 Pro itu lebih cakep. Soalnya bodinya tuh udah metal dan udah ada wireless chargingnya juga. Oke, lanjut, kita ada di 10 jutaan. Opsi pertama ada Samsung S25 FE. Ini HP tipe all-rounder yang cakep banget. Cocok banget buat kalian yang si paling Samsung lah. Udah ada bau-bau flagshipnya Samsung juga karena udah seri S ya. Di tangan udah kerasa banget nih premiumnya. Frame-nya tuh aluminium, backdoor-nya udah kaca, dan udah bisa wireless charging situ di 15 watt. Kameranya juga udah ada telenya walaupun masih 8 megapiksel aja. Tapi at least udah lengkap lah setup triple kameranya. Layarnya juga udah gonjreng ya ala Samsung. Pokoknya serba aman kalau pakai HP ini. Nggak ada bagian yang terlalu wow juga, tapi nggak ada yang terlalu jomplang juga. Jadi kalau kalian nyari HP di 10 jutaan dan nggak tahu butuhnya apa, gue pasti rekomenin ini HP. Keywordnya cari aman lah. Tapi kalau kalian udah tahu nih butuhnya apa, kayak misalnya maunya performance-nya rata kanan atau kameranya super bagus, tentu gue nggak saranin ini HP.
Ini tuh cocoknya buat yang emang masih bingung aja gitu dan orangnya tuh pengen yang aman ya. Aman aja gitu buat dipakai tahunan gitu. Harga sendiri tuh di officialnya masih 10,4 jutaan ya, tapi kalau kalian nyari di toko lain tuh bisa sampai 9,3 jutaan. Cuma gua nggak tahu ya ini repack atau enggak. Jadi semisal kalau kalian mau beli tanyain dulu aja sellernya, walaupun gua pribadi sih nggak masalah ya sama HP repack asal garansinya tuh ngikut ke invoice gitu. Tapi kalau kalian ngerasa repack itu adalah hal yang negatif dan kalian maunya yang beneran full segel ya ada baiknya diskusikan ke sellernya dulu. Oke, rekomendasi terakhir di 10 jutaan ada Poco F8 Pro. Ini HP yang audionya nendang banget ya, karena dia udah kolaborasi sama Bose. Walaupun ini yang belum ada subwoofernya kayak seri ultranya, tapi tetap kehitung bagus banget lah audionya. Spesifikasi lainnya juga gacor ya, kayak chipsetnya yang udah pakai Snapdragon 8 Elite, kameranya lengkap, udah ada telenya, fingerprintnya udah ultrasonic, build quality-nya mantep, udah aluminium frame juga, layarnya juga udah kelas flagship. Walaupun khasnya Poco tuh suka ada nanggung-nanggungnya dikit gitu, kayak nggak ada wireless charging, dan kamera depannya tuh cuma bisa record di 1080p aja, tapi sisanya tuh udah ada aura flagshipnya lah ya. Jadi kalau kalian nggak masalah sama kurangnya tadi yang gue sebutin, ini tuh salah satu HP Poco paling laku di 2026 ini, barengan sama seri ultranya yang sempat goib berbulan-bulan. Tapi setelah di restock lagi, HP ini tuh harganya jadi naik ya. Awalnya tuh ada di 8.999, tapi setelah muncul kembali jadi 10,6 jutaan buat varian 12 giganya. Tapi kalau kalian mau ngulik, sebenarnya masih ada juga yang jual under 10 juta. Cuma gue akan masukin link official store-nya aja biar aman. Tapi buat yang mau hunting under 10 juta resiko ditanggung sendiri ya. Nah, dari kedua rekomendasi di 10 jutaan tadi, gue pribadi sendiri akan milih Poco F8 Pro. Karena emang storage-nya lebih lega, performance-nya lebih gacor karena udah Snapdragon 8 Elite, dan audionya yang collab sama Bose ini beneran bikin ini HP kayak speaker portable gitu suaranya. Tapi bukan berarti Samsung S25F ini jelek ya, cuma penilaian pribadi aja ini sih. Gak semua orang kan suka sama HyperOS, jadi kalau kalian mau software yang lebih matang ya aman aja sih kalau pilih Samsung S25F ini. Tapi kalau gue pribadi, gue akan pilih Poco F8 Pro. Oke, itu dia apa aja rekomendasi HP dari Getizen di price range 6 sampai 10 jutaan. Kalau ada yang menurut kalian kelewat atau ada hidden gem lain yang gua nggak tahu, bisa komen aja di bawah. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa kebantu juga dari komentar kalian. Atau mau request review HP juga sabi aja, komen aja. Dan jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman yang lagi nyari HP yang paling worth it. Kita ketemu lagi di video Getizen lainnya. Ciao. Capek, panjang banget.